Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joshua Marsius selaku Technical Analyst Philips Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Joshua, selamat sore, apa kabar Pak? Nah, kabar baik Pak, kabar baik. Terima kasih Pak Joshua sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di jelang libur akhir pekan, Pak, indeks harga saham gabungan hari ini lebih cenderung tertekan. Tadi sempat juga melemah ke bawah 7.300-an, namun beberapa menit jelang penutupan 7.300-an masih mampu bertahan sampai sejauh ini. Dari sisi sentimen, dari global, The Fed kemarin memberikan sinyal akan melakukan pemangkasan di September. Kemudian pelaku pasar ini masih menunggu data tenaga kerja baru ini untuk AS di Jumat malam nanti waktu Indonesia Barat. Bagaimana Anda melihat ketika dari sinyal The Fed menguat untuk memangkas suku bunga acuan, tapi dampaknya terhadap indeks harga saham gabungan tidak terlalu signifikan, kemudian juga tidak berlangsung lama. Sebenarnya apa yang dinantikan oleh para pelaku pasar atau apa yang menyebabkan para pelaku pasar masih kebanyakan sepertinya wait and see sampai sejauh ini? Kalau kita lihat memang udah ada pernyataan terkait dengan suku bunga kemungkinan akan dipangkas 25 VS mungkin ya pada September mendatang. Tetapi itu belum pasti, pernyataannya masih kayak menunggu data ketenaga kerjaan, contohnya yang tadi di angka 4,1% pada bulan lalu, kemudian pada bulan ini kelihatan akan tumbuh atau enggak, itu bakal jadi pertimbangan The Fed. Data inflasi sih udah keluar, tapi penurunannya nggak gitu tajam, mungkin itu yang membuat pasar lebih cenderung wait and see. Melihat dari The Fed juga masih bilangnya kemungkinan terus, tapi belum ada kepastian terkait dengan pemotongan suku bunga. Baik, secara teknikal bagaimana Anda melihat posisi indeks harga saham gabungan tampaknya beberapa minggu terakhir belum stabil, Pak, untuk bertahan di atas level 7.300-an? Sebenarnya kalau dilihat dari secara teknikal sih masih cukup oke ya. Dari pergerakannya berada di atas EMA 20 juga, sudah bergerak di trend bullish-nya juga. Kemudian selama beberapa waktu terakhir memang cenderung konsolidasi di 7.200 sampai 7.350. Tapi kalau masih bertahan di 7.200 ini dan akan melewati dari 7.350, tidak menutup kemungkinan untuk kembali menguat ke 7.450. Baik, dari sisi pola seperti apa untuk indeks harga saham gabungan, Pak Joshua? Masih dalam tren bullish meskipun hanya untuk jangka pendek? Kalau di jangka pendek ya, memang masih dalam tren bullish. Ini sekarang lagi fase konsolidasinya, dan jika ada break tadi di 7.50 itu merupakan sinyal positif bahwa ada potensi menguat lebih lanjut. Baik Pak Joshua, di sepanjang perdagangan hari ini, terutama di penutupan sesi pertama siang tadi, infrastruktur tampaknya menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan, terutama dari sektor infrastruktur telekomunikasi, Pak, untuk subsektornya maksud saya. Ada Telkom hari ini kembali mengalami pelemahan dan sudah balik lagi ke level 2.800-an. Beberapa hari yang lalu Telkom masih bergerak di atas level 3.000-an ini. Bagaimana analisis Anda untuk Telkom? Apakah memang para pelaku pasar masih melihat sejauh mana perkembangan Telkom, terutama dari sisi fundamental ke depannya setelah pasca rilis kinerja semester pertama di 2024? Iya, kalau kita lihat memang kalau kinerja fundamental itu tetap berpengaruh terhadap harga ya. Kalau kita lihat beberapa yang fundamentalnya kurang oke, itu cenderung mengikuti daripada sisi teknikal harganya. Untuk Telkom ini kasusnya kurang lebih sama. Secara teknikal juga bentuk rising wedge, secara kinerja dibandingkan yang one half ataupun satu semester 2024 dibandingkan semester 2023 memang menurun. Jadi kemungkinan dari trennya juga masih bearish, masih ada kemungkinan untuk melanjutkan potensi penurunannya ke level gap di sekitar area 2.700. Jangan sama bertahan di bawah resisten 3140 ya, kemungkinan masih seperti itu. Baik, bagi yang sudah ambil posisi di 3.000-an, Pak, rekomendasinya seperti apa? Dengan posisi nyangkut, averaging down kah, atau ada alternatif lain mungkin untuk Telkom? Lebih menunggu ke dia break ke 3140 sih, itu baru menarik lagi. Kalau sekarang belum, kita menunggu dia berubah arah tren. Sampai sekarang masih cukup penekanan dari trennya, masih melanjutkan ke arah bearish. Baik, artinya buy on break di 3140 untuk Telkom? Ya, lebih kemungkinan ke arah sana kalau mau lihat ada potensi kenaikannya. Oke, yang nyangkut berarti di hold saja, Pak Joshua? Ya, disesuaikan dengan stop loss yang masing-masing sih kalau itu. Kalau misalnya udah lewat stop loss-nya, silakan dipertimbangkan untuk melakukan sell on weakness. Tapi dari analisis Anda, dengan posisi Telkom saat ini, stop loss ideal untuk Telkom? Stop loss ideal untuk Telkom itu kita bisa lihat
Di sekitar area gapnya aja sih itu juga rasa cukup. Kalau misalnya di atas gapnya nanti ya setelah nutup ada musim mantul itu mungkin menarik. Kalau tapi dilanjutkan dengan penurunan ya kemungkinan masih lanjut turun itu 2.700 tadi. Oke, baik penutupan hari ini atau di jelang penutupan 2850 melemah di 1,04%. Dari Telkom kita bergeser ke ISAT Pak, ada Indosat. Hari ini juga mengalami tekanan yang cukup dalam di 3,27% dan ditutup di 10.350. Dalam sepekan terakhir, saham Telkom juga lebih cenderung tertekan setelah mengalami kenaikan signifikan di perdagangan Juli kemarin yang sempat menembus ke 11.900-an. Analisis Anda untuk ISAT? Kalau riset secara teknikal memang walaupun secara tren jangka panjang masih bullish, ini kelihatannya bakal terkoreksi sampai ke naik line double top yang sedang terbentuk. Kemungkinan dia masih akan menuju ke area supportnya di 10.000, koreksinya masih bisa lanjut ke sana. Ingat juga stokastik juga cenderung mengarah ke bawah dengan cukup tajam, menandakan momentum pelemahannya masih bisa berlanjut. Dari sisi teknikal, untuk ISAT profit taking tidak apa ketika dari laba bersih dan pendapatannya masih tumbuh double digit ini di semester pertama di 2024. Ya, kalau ini mungkin ada concern dari sisi valuasi ya, atau dari yang lain, tapi kalau secara teknikal juga masih mendukung potensi melemahnya semenjak dia udah cenderung membentuk pola reversal, versi reversal yaitu double top, jadi kemungkinan dia bisa ke 10.000 dulu, mungkin di area 10.000 itu baru menarik kembali. Baik, analisis untuk ISAT yang hari ini juga ikut menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan, koreksinya lebih dalam dibandingkan dengan Telkom. Kita beralih ke XL Pak, XL Axiata Tbk ini di 1 jam jelang penutupan berbalik ke zona hijau meskipun di penutupan sesi kedua lebih bergerak flat di 2170. Kalau kita lihat ke Excel sendiri memang tertahan di area 2140 bisa dilihat juga. Penguatannya kalau dari tren jelas ini tren kan masih juga bearish. Kemungkinan terbatas, penguatan terbatas masih bisa terjadi karena stochastic sudah golden cross. Terbatas mungkin ke level yang cukup dekat di sekitar 2220 sampai 2230 di level ke sana mungkin terjadi untuk ke depannya. Dari sisi pola Pak, setelah turunnya juga sudah cukup dalam dari 2.600-an di 3 bulan yang lalu, kemudian sempat ke 2.080 dan hari ini masih di 2.100-an untuk XL. Nah, ya kalau dari polanya pun sebenarnya ini sempat tadi ada pola penekanan depan lanjutan penurunan, ada pola flag bearish-nya, breakout, cuman sekarang lagi kemungkinan ada potensi menguat terbatas, jadi bisa retest ke area dekat trend line-nya, sekitar level tadi 2220 sampai 2230. Baik, penutupan hari ini XL di 2170 ditutup flat dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Sektor energi hari ini juga cukup menarik, Pak Joshua, justru mengalami penguatan. Beberapa saham pertambangan batubara hari ini naiknya juga cukup tinggi, bahkan dari beberapa emiten yang sudah merilis kinerja ini lebih kecenderungan mengalami penurunan. Tapi tampaknya pelemahan yang terjadi tidak terlalu lama dan hari ini saham-saham pertambangan batubara kembali naik. Anda melihat prospek seperti apa yang dilihat dari investor atau ada harapan akan melakukan perbaikan di semester kedua di 2024? Kalau ini mungkin karena tidak lihat dari Januari itu sempat memang turun ke area $114 ya per metric tonnya untuk batubara, tapi sekarang sudah mulai rebound kembali dan breakout trend line, bahkan udah di atas $140-an per metric tonnya. Mungkin ini merupakan salah satu biasanya kalau secara teknikal ini saham-saham yang berkaitan dengan batubara juga ikut menguat kayak yang terjadi di hari ini, dan juga lihat indeks energi kebanyakan yang menguat adalah batubara, itu yang mungkin menyebabkan terjadi kenaikan dari atau sentimen yang menyebabkan kenaikan dari saham batubara pada hari ini, dan juga penutupan kemarin juga menguatkan. Iya. Adaro hari ini di 3320, tadi sempat ke 3370, menguat di 2,15%. Ada peluang penguatan lanjutan tidak untuk perdagangan di pekan depan? Untuk Adro sendiri kita sebenarnya sempat breakout target di titik 3.230. Potensinya sih masih bisa menguat walaupun udah nutup gap jauh ya. Kemungkinan penguatannya cuma ke area-area dekat 3.430 untuk potensi penguatannya. Selama dia masih bisa bertahan di atas area supportnya di 3.160. Potensi penguatan masih jelas terlihat, apalagi tren juga bullish dan juga stokastik masih mengarah ke atas. Rata-rata dari Perdam BBV ini dinilai masih cukup menarik oleh banyak kalangan investor, Pak Joshua. Dari beberapa saham pertambangan batubara, kalau kita kaitkan lagi dengan sisi teknikalnya, mana yang paling Anda rekomendasikan? Kalau dilihat dari sisi teknikal, saya sejujurnya melihat yang lebih
baru rebound. Contohnya ada ITMG ataupun ke ABMM. Mhm. ATMG Lebih dan ke dua saham itu. oke, apakah ini juga masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda? Masuk juga ke salah satu saham pilihan ITMG dan ABMM-nya. Oke, nanti kita akan coba ulas Pak Joshua, analisis secara teknikal secara lebih detail, ITMG dan ABMM. Dan sebelumnya kita hold terlebih dahulu, saya akan coba sampaikan updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan pemirsa indeks harga saham gabungan di perdagangan sesi kedua hari ini ditutup melemah di 0,24%. Tampaknya secara teknikal level 7.300-an masih mampu dipertahankan, tepatnya di 7.308,123. Level tertinggi hari ini di 7.337,981, sementara level terendah di 7.264,008. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya di perdagangan sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. MNC 36 melemah di 0,60%, Jakarta Islamic Index juga tertekan di 0,51%, LQ45 melemah di 0,66% di 919,368. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua. Energi tampaknya masih memimpin penguatan di 0,81%. Kemudian juga konsumsi non-primer menguat di 0,57%, transportasi dan logistik tertekan cukup dalam di 1,04% dan barang baku juga melemah di 0,76%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan dan masuk ke dalam deretan top gainers, pemirsa. Ke grafis selanjutnya ada Adaro. Tadi baru saja kita ulas, ditutup menguat ke 3.320, kemudian TPIA menguat ke 10.100, Tower juga menguat di 835 dan SMEL di 304, pemirsa. Sementara jumlah dari nilai atau value dari transaksi dari saham-saham tersebut dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat. Perbankan big cap ada BBCA, melemah tapi masih bertahan di atas 10 ribuan, Rp10.200 per saham. BRPT juga menguat di 1.090. ACES hari ini juga tertekan, pemirsa. Untuk posisi ACES saya akan coba cek dari posisi harganya terlebih dahulu. Ya, dapat Anda abaikan ya grafis di layar televisi Anda. ACES agak sedikit typo, bukan 160 tapi 760. Hari ini melemah di 4,40%. Rilis kinerja mereka cukup baik, namun di sepanjang perdagangan hari ini dan dalam sepekan terakhir ACES justru mengalami koreksi yang cukup dalam. ISAT tadi pun juga sempat kita ulas, hari ini koreksi cukup dalam di Rp10.350 per sahamnya, dan ACES saya ulang kembali di 760 bukan di 160. Updatean penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di minggu depan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.